Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Efri Devlin SSI MPD, SD Tikro 1 Kota Bengkulu, Jalan Semeru nomor 22 Sawalebar, Kota Bengkulu. Kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan, aliran energi, dan siklus nutrien pada rantai makanan itu sendiri. Materi kelas 5, tema 5, subtema 2, muatan IPA, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, wabi zidni ilma, warzuqni fahma. Aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Mari kita akan mempelajari. Yang pertama adalah rantai makanan. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang aliran energi. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari siklus nutrien dalam rantai makanan yang akan kita bahas sesaat lagi. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini dengan mendiskusikan asal energi pada makhluk hidup, kalian mampu menjelaskan rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem secara baik dan benar. Nah, jangan lupa kita selalu pakai masker ya, di mana saja dan kapan saja, karena COVID-19 masih berada di sekitar kita. Agar kita terhindar, upaya yang harus kita lakukan minimal adalah dengan mengenakan masker di mana saja dan kapan saja. Baik, bersiap-siap, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Nah, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk bertumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup. Itulah pengertian dari rantai makanan. Jadi, pengertian dari rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, berikut adalah salah satu contoh rantai makanan yang ada di sawah. Di sana kita lihat ada rumput yang dimakan belalang, kemudian belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang diuraikan oleh pengurai. Berikutnya adalah peran makhluk hidup atau MH dalam rantai makanan. Nah, setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah produsen. Teman-teman sudah tahu produsen maksudnya apa? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Sudah jelas sekali adalah tumbuhan yang mengambil unsur hara dalam tanah dan memasaknya di daun melalui bantuan sinar dan cahaya matahari. Yang kedua adalah konsumen. Apa itu konsumen? Adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga mereka untuk mendapatkan energi dari makhluk lainnya, mereka mengambil energi dari makhluk hidup lainnya maksudnya. Nah, konsumen ini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah konsumen tingkat 1, itu lebih banyak kepada hewan-hewan atau makhluk hidup herbivora. Kemudian konsumen tingkat 2, itu lebih banyak kepada makhluk hidup karnivora dan omnivora. Masih ingat kan istilah ini? Dan yang ketiga adalah konsumen tingkat 3, yang lebih banyak itu mendominasi adalah makhluk hidup karnivora. Teman-teman pasti masih ingat ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pengurai. Nah, pengurai apa? Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lainnya yang telah mati. Jadi, peran makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama adalah produsen, kemudian konsumen, yang ketiga adalah pengurai.
Nah, untuk lebih jelas, coba perhatikan rantai makanan berikut. Rantai makanan yang telah kita perhatikan sejak tadi ada rumput, belalang, kata, ular, elang, dan pengurai. Bagaimana cara menjelaskannya? Nah, untuk lebih memahami rantai makanan, perhatikan yang pertama itu ada rumput. Rumput di sini berperan sebagai produsen. Produsen kenapa? Karena dia satu-satunya yang dapat menghasilkan makanan sendiri dari unsur hara yang ada di dalam tanah dan memasaknya dengan fotosintesis bantuan dari sinar matahari dan cahaya matahari. Ada belalang, kata, ular, dan elang. Ini merupakan konsumen. Konsumen tingkat satunya adalah belalang, konsumen tingkat duanya ada kata, dan konsumen tingkat tiganya ada ular, dan konsumen puncaknya itu disebut elang. Kenapa ada istilah konsumen puncak di sini? Sedangkan tadi ada kita pelajari ada 3 konsumen, di mana konsumen puncak adalah konsumen yang paling tinggi yang tidak ada akan memakannya lagi kecuali makhluk hidup itu mati. Begitu disebut dengan konsumen puncak, konsumen yang paling tinggi. Kalau ular kan masih berkemungkinan dimakan oleh makhluk hidup yang lain. Kalau elang tidak. Begitu ya. Dan yang ketiga adalah jamur. Dalam hal ini itu adalah pengurai. Nah, pengurai selain dari jamur ada juga cacing tanah dan ada juga namanya bakteri pengurai. Jadi cukup jelas ya. Dari ilustrasi rantai makanan berikut, teman-teman dapat memahami apa itu produsen, konsumen, dan pengurai. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, ini adalah contoh rantai makanan di berbagai ekosistem yang harus kalian pahami, karena di setiap ekosistem itu berbeda-beda hewan dan berbeda-beda makhluk hidup di dalamnya. Yang pertama adalah rantai makanan di sungai atau di danau. Yang pertama, dengan bantuan sinar matahari dan air, itu akan memperbanyak fitoplankton yang berfungsi sebagai produsen. Fitoplankton adalah tidak lain dan tidak bukan, itu adalah makhluk hidup yang tidak kasat mata yang terdapat di air. Sehingga makhluk hidup kecil-kecil itu akan dimakan oleh ikan-ikan kecil, dan ikan-ikan kecil dimakan oleh burung bangau kemudian dimakan oleh buaya, dan buaya dimakan mati maksudnya lalu diuraikan oleh bakteri. Yang kedua adalah di sungai. Di sungai itu ada pohon memiliki dedaunan, kemudian daun itu jatuh gugur, dimakan udang, dimakan ikan, kemudian udang dan ikan dimakan oleh ikan-ikan yang besar lagi, kemudian ikan-ikan besarnya mati dan terurai kembali. Kemudian rantai makanan di laut, sama halnya seperti yang tadi, fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Kalau fitoplankton itu tumbuhan yang kecil-kecil, maka zooplankton adalah hewan yang kecil dan tidak kasat mata. Yang tidak kasat mata sehingga tidak dapat dilihat, kecuali dengan bantuan lup atau kaca pembesar. Kemudian zooplankton juga dimakan ikan kecil, kemudian dimakan ikan sedang, dan dimakan ikan besar, kemudian dimakan ikan-ikan yang lebih besar lagi. Seperti itu. Dan ini adalah contoh rantai makanan yang ada di darat. Contoh makanan yang ada di darat, rantai makanan yang ada di darat itu yang pertama adalah tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan ular, seperti yang kita lihat tadi ya. Ular dimakan elang, kemudian elangnya mati lalu diuraikan kembali, lalu setelah terurai maka dimakan lagi oleh tumbuhan yang lain. Nah, itu adalah aliran energi. Sekarang apa sih aliran energi? Aliran energi, nah pada bahasan sebelumnya kita sudah mempelajari rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa dimakan dan dimakan. Nah, dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nah, dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien. Apa itu siklus nutrien? Siklus nutrien tidak lain adalah proses berpindahnya nutrisi atau unsur hara
atau unsur senyawa kimia dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya yang digunakan makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Intinya adalah kalau aliran energi adalah berpindahnya energi, kalau nutrien itu adalah proses berpindahnya nutrisi atau unsur hara atau unsur kimia. Itu aja ya. Oke, baik. Nah, sekarang perhatikan diagram aliran energi dan siklus nutrien berikut. Yang pertama, garis yang sangat tebal itu adalah siklus nutrien. Siklus nutrien itu berasal dari produsen. Kemudian diambil oleh burung kecil, kemudian berpindah ke burung elang, kemudian sebagian siklus nutrien itu di lingkungan, lalu berpindah ke ular, kemudian dari tumbuhan produsen ke burung, kemudian burung dikonsumsi oleh ular, kemudian nutriennya berpindah ke pengurai, dan pengurai nanti akan kembali ke produsen, kembali ke tumbuhan. Kemudian aliran energinya adalah dari sinar matahari itu diserap oleh tumbuhan, kemudian sebagian dilepas, sebagian masuk ke konsumen tingkat 1. Nah, produsen akan dimakan oleh konsumen. Energi dari produsen berpindah ke konsumen. Nah, konsumen yang telah mati akan diuraikan oleh pengurai. Energi dari konsumen berpindah ke pengurai. Nah, intinya adalah nutrien dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan. Nah, aliran energi ini ada yang diserap oleh makhluk hidup, kemudian ada juga yang dilepas ke alam bebas. Inilah diagram aliran energi dan siklus nutrien, di mana aliran energi adalah perpindahnya energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya, dan siklus nutrien itu adalah perpindahnya nutrisi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nah, berikut adalah piramida rantai makanan yang harus kalian pahami dan kalian ketahui. Kenapa harus tahu? Di sini ada 4 tropik atau 4 tingkatan. Tropik 1, tropik 2, tropik 3, dan tropik 4. Produsen itu lebih banyak daripada konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen 1 itu juga lebih banyak daripada konsumen tingkat 2. Begitu juga seterusnya. Konsumen tingkat 2 itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan konsumen 3 atau puncak. Nah, pada kesempatan ini, konsumen tingkat 3 itu tidak ada yang memakannya lagi. Makanya, mereka biasanya punah sendiri, kemudian terurai oleh pengurai yang ada di sekitarnya. Inilah penjelasan dari piramida rantai makanan yang harus teman-teman ketahui. Kemudian, untuk tugas dan latihan, kalian perhatikan dengan baik ya. Kalian bisa membuka buku halaman 104 dan kalian kerjakan hanya nomor 2 saja ya. Usaha berharap teman-teman semangat belajar dan semoga sukses dan selalu bahagia. Sebagai penutup, marilah kita tutup. Dan dengan demikian materi pelajaran IPA hari ini semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menjaga ekosistem agar tetap seimbang. Semoga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sekarang turun hujan. Kita berdoa. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih.